Akan segera kembali tergabung dengan Miftahul Gani, rekan kami yang berada di lokasi terbakarnya gedung Neo Soho Mall di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Gani. Ya, Gani. Dan pemirsa, nampaknya kami kembali mengalami gangguan teknis dengan rekan kami yang berada di lapangan saat ini. Dan pemirsa, berikut kami tayangkan kembali video terjadinya kebakaran di Neo Soho Mall yang terjadi di lokasi Tanjung Duren, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari Soho Poci di lantai 8 gedung Neo Soho, Jakarta Barat. Gedung Neo Soho yang terletak di kawasan Central Park, Jakarta Barat dilalap si jago merah sejak pukul 19.30 atau sekitar pukul setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Api menyambar lantai 6 hingga lantai 12. Ya, Gani. Ya, pemirsa, kita coba kembali untuk menghubungi Miftahul Gani yang berada di lapangan. Ya, pemirsa, di kawasan ibu kota DKI Jakarta memang terdapat berbagai gedung pencakar langit. Namun kendala di ibu kota adalah minimnya fasilitas pemadam kebakaran yang bisa menjangkau lantai tertinggi di sebuah gedung di ibu kota. Hingga kini menurut informasi yang kami dapatkan dari rekan kami di lapangan bahwa api mulai padam di lantai bagian bawah, namun petugas mengalami kendala dan hambatan untuk menjangkau api di lantai tertinggi di gedung Neo Soho. Dan pemirsa, kami coba kembali untuk tersambung dengan Reni Anggraini di lokasi, tepatnya berada di dalam lokasi gedung Neo Soho. Reni. Ya, Tiwi. Reni, bisa Anda ceritakan kondisi saat ini pasca kebakaran yang terjadi pukul setengah 8 malam tadi? Ya, TV, dapat kami informasikan saat ini memang kondisi api sudah mulai padam untuk bagian dari lantai paling bawah hingga pertengahan bangunan apartemen. Namun untuk kondisi paling atas apartemen masih terlihat api yang berkobar dan pihak dari pemadam kebakaran masih terus berusaha untuk memadamkan api bagian paling atas. Karena kondisinya memang cukup tinggi dan juga ditambah angin yang kencang sehingga di bagian paling atas api sulit untuk dipadamkan. Tiwi. Reni, menurut pantauan Anda di lapangan, bagaimana petugas untuk bisa mencapai lokasi di lantai paling atas kebakaran di gedung Neo Soho? Untuk petugas pemadam kebakaran sendiri, mereka menggunakan alat ataupun tangga untuk mencapai di gedung paling atas sehingga melewati dari bagian apartemen yang berada di depannya atau bagian dari gedung apartemen yang paling atas sehingga api bisa dipadamkan melalui selang ataupun pemadam yang dipancarkan ke atas. Namun karena kondisinya cukup tinggi sehingga jarak ketinggian air untuk bisa mencapai ke atas ini agak sulit. Bisa Anda ceritakan saat ini Anda berada tepatnya di
area sebelah mana dari lokasi kebakaran? Saya sendiri berada posisi 300 meter di dalam kompleks ataupun dalam apartemen Podomoro City, di mana untuk kondisi saat ini memang saya tidak diperbolehkan, kemudian kami tidak diperbolehkan mendekat ke areal vital ataupun areal dari lokasi kebakaran, hanya dibatasi dari pihak keamanan di apartemen Podomoro City ini. Mengingat bahwa memang masih banyaknya bangunan ataupun serpihan-serpihan bangunan yang berterbangan dari atas bangunan, dan sekarang ini memang api sudah mulai terlihat padam. Ini untuk evakuasi warga sendiri seperti apa menurut pantauan Anda saat ini? Untuk evakuasi kami belum bisa menginformasikan apakah memang untuk evakuasi warga di apartemen, karena untuk apartemen Neo Soho ini tidak ada penghuninya ataupun belum dihuni oleh pemiliknya. Namun untuk warga sekitar yang berada posisinya sangat dekat, memang pihak pengamanan maksud kami menjauhkan sementara atau membuat batasan bagi warga untuk tidak mendekat, sehingga areal sekitar 300 meter dari lokasi disterilkan pihak keamanan dan hanya diperbolehkan petugas pemadam kebakaran maupun petugas dari medis yang berada di lokasi ataupun pihak kepolisian. Ini. Ya, apakah warga hingga saat ini juga masih memadati sekitar lokasi kebakaran? Iya, warga memadati di hampir seluruh areal, baik dari depan, dari mulai Jalan S. Parman sampai dengan ke dalam bangunan apartemen ataupun karena kondisi apartemen ini berdekatan dengan salah satu mall di Podomoro City ini, memang warga banyak sekali memadati ruko-ruko maupun areal parkir dan juga jalan masuk ke apartemen Podomoro City. Reni, apakah ada penambahan petugas pemadam kebakaran menurut pantauan Anda di lapangan? Karena petugas mengalami kesulitan untuk menjangkau di lantai tertinggi. Apakah sudah ada bantuan lagi? Untuk petugas pemadam kebakaran sendiri yang terlihat ada sekitar belasan bahkan puluhan. Namun untuk penambahan sendiri kami belum mengetahuinya karena kondisi tim kami sekalian bisa dapat kami pastikan tidak dapat mendekat ataupun melihat lebih detail bagaimana proses tim pemadam kebakaran datang ataupun memadamkan api. Jadi pantauan kami hanya pandangan mata 300 meter dari lokasi apartemen yang saat ini masih terus adanya api yang membakar di bagian atas lantai bangunan apartemen. Baik, Reni, untuk lalu lintas sendiri bisa Anda ceritakan bagaimana di sekitar lokasi? Untuk lalu lintas, tadi saat kami memasuki areal di apartemen sendiri memang masih bisa dilalui, namun saat api sudah mulai membesar, memang dari pihak keamanan menutup akses jalan sehingga kemacetan terjadi cukup parah, mengingat bahwa kawasan ini merupakan kawasan padat kendaraan, apalagi di jam-jam malam seperti ini. Reni, bisa Anda berikan informasi terkini apakah ada korban luka? Karena tadi sempat ada serpihan bangunan yang percikan api yang bertebaran di sekitar lokasi. Ya, TV. Reni, bisa Anda ceritakan mengenai korban luka karena ada beberapa material yang berterbangan akibat terjadinya kebakaran? Untuk saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut apakah ada korban luka akibat dari serpihan-serpihan yang turun di sekitar lokasi. Kami masih terus mengulik apakah memang ada korban, namun sampai saat ini pantauan kami belum terlihat adanya pihak petugas medis yang membawa ataupun membawa adanya korban luka akibat dari serpihan. Jadi sampai saat ini kami masih terus memantau apakah adanya korban dari kebakaran apartemen Podomoro City ini. Dan TV dapat kami informasikan juga dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah mendatangi lokasi, dan saat ini kami akan meminta keterangan lebih lanjut. Baik, Reni.
Baik Reni, terima kasih untuk laporan terkini mengenai kebakaran yang terjadi di Neo Soho di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena breaking news mengenai kebakaran di Tanjung Duren, Jakarta Barat akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Pram Senjaya. Saya Pratiwi Kusuma dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Diabetasol, pilihan nomor 1 diabetes. Ya pemirsa, gedung Neo Soho Podomoro City Tanjung Duren Jakarta Barat tadi malam terbakar dan api juga berasal dari Soho Poci yang berada di lantai 8 gedung Neo Soho Jakarta Barat. Gedung Neo Soho yang terletak di kawasan Central Park, Jakarta Barat dilahap si jago merah sejak pukul 19:30 tadi malam, di mana api nampak melahap lantai 6 hingga lantai 12. Dan api ini terlihat dari jarak yang cukup jauh, namun nampak sangat besar. Tugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan, namun tampak kesulitan karena angin yang terlalu kencang. Dan akses jalan menuju lokasi masih ditutup. Dan saat ini petugas pemadam kebakaran masih juga berjibaku memadamkan api. Dengan angin yang bertiup sangat kencang, menjadi salah satu penyebab penghambat api sulit untuk dipadamkan. Warga pun dihimbau, terutama untuk warga yang berkerumun di sekitar apartemen Neo Soho di Tanjung Duren ini, agar diminta untuk menjauh karena material dari bangunan tersebut cukup berbahaya bagi warga sekitar yang ada di lokasi. Dan hingga saat ini belum diketahui apa penyebab pasti dari kebakaran. Dan total sebanyak 20 unit pemadam kebakaran telah dikerahkan pada malam ini. Dan menurut informasi yang kami telah dapatkan, gedung ini adalah gedung yang masih baru dan namun belum
dapat dipastikan apakah tidak ada korban jiwa di dalam gedung tersebut? Terjadi sejak pukul 19.30 tadi malam dan hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kami juga menghubungi salah satu warga yang sudah berada di lokasi, yakni bernama Bapak Iwan Haryadi. Halo, selamat malam Bapak Iwan. Ya, selamat malam. Ya, Bapak Iwan, apakah Bapak tinggal berdekatan dengan gedung tersebut atau bagaimana Bapak? Oke, suaranya agak kurang jelas, tapi yang pasti saya saat ini ada di jarak sekitar 100 meter dari TKP. Saya sudah di melintas tidak jauh dari lokasi sekitar pukul 19, tapi belum ada tanda-tanda, belum melihat api karena baru selesai keluar dari Central Park. Itu sekitar pukul 21 saya melihat api sudah mulai membesar di sekitar lantai 6 sampai dengan 12, dan saya melihat ada banyak sekali masyarakat yang jatuh dari bagian yang terbakar. Bagian terbakar itu adalah bagian yang di sisi sebelah barat dari New Soho. Material yang terbang dari atas itu ke sekitar dari New Soho, dan sebagian lagi saya melihat tadi juga yang terbang ke arah apartemen yang berada tidak jauh dari lokasi, yaitu apartemen Mediterania. Bapak Iwan, bagaimanakah kondisi api saat ini? Apakah sudah padam atau masih ada beberapa titik yang menyala di gedung tersebut? Oke, saat ini yang terbakar sepertinya di lantai sekitar lantai 20, sementara lantai 6 sampai 12-nya sudah padam. Saya saat ini masih melihat ada beberapa titik api, tapi memang tidak sebesar pada saat saya melihatnya sekitar pukul 21 tadi. Apakah hingga, ya Bapak silakan. Tadi kenapa api membesar? Sepertinya anginnya besar sekali tadi. Dan secara ini di lokasi ada beberapa unit kebakaran, termasuk pemadam kebakaran dengan alat yang bisa menunjukkan tinggi sekitar 10 lantai, yang sampai saat ini masih menyebabkan air ke bagian. Memang gedung yang terkena api yang sekarang masih menyala, ya jelas jauh dari alat pemadam kebakaran yang disemprotkan petugas. Dan saat ini di lokasi sejak turun detik 9 turunnya hujan ini, api yang ada di lantai atas ini bisa segera padam total. Bapak Iwan, lalu bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sekitar sana Pak Iwan? Apakah masih dialihkan atau terjadi penumpukan? Saya saat ini memang belum melihat lalu lintas sekitar lokasi, tapi saya melihat warga yang tadi padat memadati sekitar lokasi sekarang sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan lokasi, dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi sekitar kawasan Tanjung Duren ini bisa kembali normal. Lalu Bapak Iwan, kami mendapatkan informasi bahwa gedung tersebut belum diaktifkan. Apakah hingga saat ini tidak ada korban jiwa atas kebakaran dari gedung tersebut atau bagaimana Pak Iwan? Sebatas pandangan penglihatan Anda. Oke, saya kasih gambaran bahwa New Soho ini adalah sebuah
di bawahnya itu adalah mall yang mulai beroperasi tanggal 8 bulan 9 tahun 2016 ini. Berarti sudah aktif? Beroperasi sekitar sampai dengan hari ini berarti baru beroperasi sekitar 2 bulan ya. Sementara apartemennya sepertinya masih belum ditinggali orang. Dan sebetulnya memang Deso ini adalah sebuah bangunan dengan konsep Soho, jadi small office, home office, sehingga sebagian apartemen dan sebagian lagi adalah unit yang dipergunakan untuk keperluan niaga. Berarti dapat dikatakan gedung yang terbakar ini adalah gedung apartemen dengan di bawahnya terdapat sebuah pusat perbelanjaan. Betul sekali. Dan saya kasih gambaran saat ini, saya melihat dari lantai dasar sampai dengan lantai 10 itu lampu penerangan, khususnya lampu penerangan yang ada di New Soho di area parkirnya masih menyala. Dengan sebagian dari instalasi listrik masih beroperasi dulu. Sementara lantai atasnya memang dari lantai sekitar lantai 12 sampai atas itu betul padam total. Saya tidak tahu apakah padam totalnya memang dipadamkan atau memang belum beroperasi di atasnya. Seperti itu. Bapak Iwan, tadi seperti Anda katakan tadi bahwa gedung mal tersebut sudah beroperasi sejak 2 bulan yang lalu. Betul. Apakah ada dampak dari kebakaran ini? Apakah ketika itu masih ada penghuni atau pengunjung mal atau bagaimana? Tadi saya melihat waktu jam 21, saya melihat ada karyawan-karyawan itu sudah dievakuasi keluar. Sementara saya lihat ada satu pusat department store yang lampunya masih menyala, tapi semua karyawannya sudah dievakuasi keluar dari mall tersebut sih. Seperti itu. Dan Bapak Iwan ini, ya? Saya kebetulan tadi dari sekitar jam 9:30 sampai beberapa yang lalu, saya kebetulan balik ke apartemen saya. Saya tinggal di sini, penghuni di sini, walaupun kondisinya relatif aman, tapi kami semua sudah waspada, kami semua tempat tidur saya tadi sudah mempersiapkan barang-barang yang perlu diselamatkan seperti surat-surat segala macam. Kebetulan tadi dari setengah 10 sampai beberapa menit yang lalu saya tidak mengikuti perkembangan langsung di TKP. Itu. Kalau menurut penglihatan Anda, Bapak Iwan, ini api berasal dari lantai apartemen yang belum aktif atau dari gedung mall? Atau dari lantai gedung mall? Saya lihat itu sih bukan bagian dari mall, tapi di akun kemungkinan itu antara di small office, home office-nya atau di apartemennya. Saya memperkirakan begitu. Karena tadi kondisinya memang betul di kurang lebih dari gedung ini sepertiga dari gedung ini. Ya, jadi lokasinya kira-kira 6 lantai dari bawah itu. Saya kira tadi memang apinya besar sekali dan ditambah yang lebih besar sehingga material-material itu jatuh ke bawah, jatuh ke bawah dan sebagian lagi itu jatuh ke Royal Legend. Seperti itu. Dan hingga saat ini apakah Anda melihat evakuasi korban yang terluka atas kejadian itu atau bagaimana Bapak Iwan? Sejauh ini saya sudah tidak melihat. Saya sih sejauh ini tidak melihat adanya orang yang dipapah atau ambulans segala macam gitu. Yang mudah-mudahan sih tidak ada korban jiwa. Saya informasi lagi, titik api saat ini sudah semakin kecil dan hanya tinggal saya lihat ada di kalau dari sini ada sekitar titik api dan itu sangat kecil sih. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa menit lagi semuanya akan segera padam total. Oke, Bapak Iwan, tadi kami juga mendapatkan sebuah informasi bahwa petugas pemadam kebakaran terhambat dengan jarak yang begitu tinggi, Bapak, dari gedung tersebut. Lalu yang Anda lihat dari lokasi, bagaimana cara petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang berada di lantai paling atas? Oke, saya kasih gambaran bahwa apartemen ini berjarak dekat dengan satu pemadam kebakaran yang berada di Jalan Tanjung Duren. Jadi kalau dari TKP itu sekitar 200 atau 300 meter dari TKP. Tapi sepertinya kalau hari-hari biasa saya melihat bahwa di pemadam kebakaran yang ada di Jalan Tanjung Duren ini ada ruangan yang bisa menjadi atau gedung tinggi. Saya baru melihat tadi waktu jam 9 sampai 10 itu saya belum melihat ada mobil kebakaran untuk lantai tinggi. Jadi baru saya lihat ini baru datang setelah jam 10 malam.
Oke, Bapak Iwan Haryadi, terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami di sini. Dan semoga tidak menimbulkan korban jiwa atas musibah ini. Terima kasih banyak Bapak Iwan Haryadi, warga dari apartemen Mediterranean yang cukup dekat dengan lokasi kebakaran. Terima kasih. Dan pemirsa, kita langsung terhubung dengan rekan kami Miftahul Gani yang sudah berada di lokasi untuk mengetahui kondisi terkini dari situasi kebakaran di Neo Soho Poci, Jakarta Barat. Halo, selamat malam Miftahul Gani. Ya, malam. Ya Gani, informasi apa yang Anda dapat sampaikan yang terbaru dari keadaan kebakaran di Podomoro City ini? Baik, pemirsa, hingga saat ini kobaran api yang berada di apartemen Soho sudah mulai mengalami pemadaman. Dan hanya ada beberapa dua titik yang masih nampak terlihat api, cuma tidak begitu besar. Dan petugas pemadam kebakaran masih berada di lokasi kejadian bersama dengan aparat kepolisian. Dan warga juga masih berada di lokasi ini. Halo. Iya, Gani, apakah saya ingin memastikan kembali, apakah tidak ada korban jiwa atas musibah ini? Hingga saat ini belum diketahui adanya korban jiwa. Namun ambulan dari PMI masih standby di lokasi ini untuk menjaga situasi di lokasi, dikhawatirkan adanya korban akibat kebakaran ini, Bu. Lalu bagaimana dengan kondisi lalu lintas saat ini, Bung Gani? Arus lalu lintas untuk menuju ke lokasi kejadian belum bisa dilalui karena polisi masih menutup akses yang menuju ke apartemen apartemen Mediterranean. Dan seluruh kendaraan yang ingin melintas ke lokasi ini diluruskan langsung ke arah pasar Kopro ataupun berputar balik ke arah jalan Ken S. Parman. Ya, rekan Gani, apakah hingga saat ini apakah Anda mendengar penyebab dari kebakaran ini apa? Sudah ada penjelasan? Oke, sampai saat ini petugas masih melakukan upaya pemadaman agar kobaran api tidak kembali terjadi dan masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diusahakan api tidak akan lagi melanda apartemen Neo Soho. Jadi belum bisa kami mintai keterangan ya, Bu. Dan apakah hingga saat ini warga masih tetap berkerumun untuk menyaksikan kebakaran ini atau bagaimana? Baik, hingga saat ini warga berangsur-angsur pulang dan tidak seperti awal kejadian kebakaran, namun masih terdapat petugas kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi. Setelah pasca kebakaran ini, apakah gedung tersebut nampak di layar televisi kami reruntuhan puing-puing masih berjatuhan? Apakah saat ini masih berjatuhan atau bagaimana, Gani? Setelah api berangsur-angsur padam, material-material yang mudah terbakar ini sudah tidak terlihat lagi. Karena yang terbakar tersebut material-material yang berjatuhan dari atas ke bawah itu dibarengi dengan kobaran api. Namun karena api sudah padam dan hingga saat ini tidak lagi terlihat adanya material-material yang jatuh dari atas ke bawah. Dan rekan Gani, kami mendapatkan kabar bahwa tadi beberapa menit yang lalu sejak sudah turun hujan di sana, apakah menghambat proses pemadaman atau bagaimana? Untuk saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan upaya pendinginan dan hujan masih gerimis dan itu tidak menyurutkan upaya petugas untuk melakukan pemadaman. Kira-kira kalau Anda bisa sampaikan berapa persen api sudah padam? Halo. Iya. Ya, rekan Gani? Iya, Bu. Halo. Jika Anda dapat sampaikan, menurut pandangan mata Anda, berapa persen api sudah dipadamkan di sana? Hampir 80% api sudah bisa berhasil dipadamkan, Bu. Lalu bagaimana cara petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang berada di lantai paling atas, rekan Gani? Untuk lantai yang paling atas, petugas belum menjangkau karena adanya seperti material-material yang sudah berjatuhan dari atas ke bawah yang sudah tidak nampak lagi adanya kobaran api. Jadi api itu padam dengan sendirinya, Bung. Jadi tugas untuk menjangkau ke titik yang paling atas belum sampai ke sana, sehingga api itu sangat sulit dijangkau. Namun api yang berada di lantai atas ini
berhasil padam, belum ada yang sampai ke atas, Bu. Jadi petugas pemadam kebakaran masih hanya standby berada di lantai bawah dan hanya mencapai ke lantai 5 sampai lantai 10. Karena untuk mencapai ke lantai yang lebih tinggi, petugas belum bisa mencapai ke titik yang paling atas, Bu. Jadi dapat dikatakan sisa api 20% tersebut berada di lantai paling atas, rekan Gani? Halo, Bung. Ya, rekan Gani? Ya. Jadi dapat dikatakan 20% dari api yang belum padam berada di lantai paling atas. Seperti itu? Betul, Bung. Lalu apakah mungkin api akan dapat membesar kembali atau bagaimana, Bung Gani? Dipastikan api akan membesar kembali, namun petugas masih berada di lokasi untuk melakukan pendinginan karena untuk menjangkau api yang paling atas ini mengalami kesulitan karena memang keterbatasan dari armada untuk menjangkau ke lantai yang paling tinggi itu belum bisa dipastikan dapat ke. Ya, rekan Gani. Halo. Ya, rekan Gani, saat ini bagaimana proses cara pemadaman? Petugas pemadam kebakaran apakah hanya dari lantai paling bawah atau juga melalui gedung-gedung di sebelahnya? Oke, untuk sementara berdasarkan pantauan saya di lokasi, api dipadamkan dari bawah saja. Untuk mencapai dari gedung-gedung yang berada di sebelah, tidak ada aktivitas apapun dan hanya terdapat sejumlah penghuni apartemen yang melihat kebakaran ini, Bu. Dan petugas melakukan pemadaman dari bawah dan untuk ke lantai yang paling atas belum dilakukan pemadaman karena keterbatasan armada, Bu. Apakah sejauh ini dari mulai sejak api menyala di gedung tersebut, apakah petugas pemadam kebakaran terus bertambah atau bagaimana, rekan Gani? Sampai saat ini belum diketahui adanya korban jiwa dikarenakan memang petugas pemadam kebakaran dan petugas kepolisian petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan petugas kepolisian masih melakukan penjagaan. Namun dari mobil ambulans PMI masih disiagakan di lokasi dan belum ada korban jiwa yang terlihat dari musibah kebakaran ini, Bu. Rekan Gani, apakah Anda dapat mengetahui mengapa para petugas pemadam kebakaran hanya melakukan upaya pemadaman dari lantai paling bawah saja? Mengapa tidak menggunakan gedung-gedung di sebelahnya untuk mencapai ketinggian terdapat titik api tersebut? Baik, Bu. Untuk menjangkau api ke titik yang paling atas, petugas memang mengalami kendala karena memang keterbatasan armada. Dan untuk mencapai ke titik yang ada di atas dari samping-samping gedung ini memang tidak terlihat adanya petugas, Bu. Jadi mereka petugas pemadam kebakaran hanya melakukan pemadaman dari lantai dasar itu seperti berada di depan gedung apartemen Soho, Bu. Jadi untuk dari sebelah titik api dari apartemen Mediterania itu tidak ada aktivitas petugas pemadam yang melakukan pemadaman kebakaran ini, Bu. Oke, rekan Gani, sejak kita beberapa menit yang lalu mulai berkomunikasi, bagaimana kondisi api saat ini? Apakah sudah semakin berkurang atau semakin bertambah besar atau bagaimana? Oke, untuk saat ini api sudah tinggal satu titik. Tadi tersisa 2 titik, sekarang tinggal tersisa 1 titik. Ini diperkirakan padam dengan sendirinya atau bisa jadi padam dengan angin ya, angin disertai dengan titik-titik hujan gerimis yang berada di lokasi, Bu. Rekan Gani, tadi juga kami mendapatkan sebuah informasi dari salah satu warga apartemen di Mediterania bahwa gedung yang terbakar ini adalah gedung sebuah pusat perbelanjaan yang di atasnya ada gedung apartemen namun belum aktif. Dan Gani, menurut informasi Anda dapatkan di sana, api berasal dari lantai gedung apartemen atau gedung pusat perbelanjaan? Betul, Bu. Menurut pantauan saya di lokasi dari beberapa warga yang saya cari keterangan bahwa api memang berasal dari lantai dasar. Untuk kepastian dari lantai dasarnya di mana dan untuk kepastian apakah dari mall itu belum bisa kami pastikan. Karena memang petugas masih berupaya untuk mencari titik api awalnya itu dari mana, Bu. Lalu rekan Gani, ini di apartemen itu belum diaktifkan. Apakah masih dalam proses pembangunan atau bagaimana? Betul, Bu. Untuk
bangunan ini sudah ada yang selesai dibangun dan ada yang belum. Jadi untuk bagian atas masih tersisa beberapa lantai yang belum selesai dibangun, sehingga belum ditempati. Namun untuk yang mall belajarnya itu sudah aktif, sudah dibuka. Lalu rekan Gani, apakah di dalam gedung apartemen tersebut apakah masih ada pekerja bangunan yang masih membangun atau semacam itu atau bagaimana? Untuk pekerja bangunan, mereka sudah keluar dari lokasi kebakaran dan berada di sekitar lokasi-lokasi kebakaran ini, Bu. Dan saat ini bagaimana kondisi pantauan di sana, rekan Gani? Apakah warga masih berkerumun? Apa sudah berangsur berkurang? Ya, untuk warga. Namun memang banyaknya warga tidak seperti yang ya. Ya, mohon maaf pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama reporter Miftahul Gani yang berada di gedung Neo Soho Poci di Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar terputus. Dan pemirsa, kami ulang kembali bahwa telah terjadi kebakaran sekitar pukul 19.30, tepatnya di salah satu pusat perbelanjaan yang juga terdapat sebuah apartemen di lantai atasnya, namun apartemen tersebut belum diaktifkan. Sedangkan untuk bagian lantai bawah, yaitu pusat perbelanjaan Neo Soho Mall, sudah diaktifkan sejak 2 bulan yang lalu. Dan hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atas musibah kebakaran ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan tadi, sudah 10% sisa api yang belum dipadamkan dan terletak di lantai paling atas, di mana petugas pemadam kebakaran terhambat dengan adanya fasilitas pemadaman untuk gedung bertingkat di ibu kota. Dan seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, api yang berkobar ini terjadi sekitar pukul 19.30. Namun kini api sudah mulai padam. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari musibah kebakaran di salah satu gedung Neo Soho Poci Tanjung Duren, Jakarta Barat, kita akan terhubung dengan rekan Reni Anggraini langsung dari lokasi kebakaran. Ya, Reni, bagaimanakah kondisi terkini dari kebakaran? Reni, silakan dengan laporan Anda. Ya, Reni. Ya, Reni, bagaimanakah kondisi api saat malam ini? Saya. Ya, silakan Reni. Ya. Ya, Pram, dapat kami informasikan saat ini kondisi apartemen Neo Soho sudah mulai dipadamkan dan saat ini pihak kepolisian sudah mendatangi lokasi. Dan dapat kami Ya, Pram, dapat kami informasikan saat ini memang kami kedatangan dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan untuk lebih lanjutnya lagi kita akan bertanya bagaimana kronologis awal dan berapa unit yang dikerahkan. Pak, dari informasi dapat apa sih Pak yang menyebabkan kebakaran ini terjadi? Kalau ditanya apa yang menyebabkan kebakaran, tentunya kita masih proses penyelidikan, karena juga saat ini juga kita lihat masih ada satu lantai, masih ada menyala apinya, dan ini masih proses pemadaman dan pembasahan. Tentunya nanti proses kita lihat apa tentunya dari lapor yang bisa menentukan asal apinya dari mana. Untuk saat ini apakah ada informasi korban yang terjebak ataupun korban akibat dari kebakaran ini, Pak? Belum ada, informasi itu belum ada. Apakah memang apartemen ini sistemnya ataupun material bangunannya mudah terbakar, atau ada informasi dari pihak
manajemen gedung apa yang menjadi penyebab ataupun api cepat menyebar sampai ke atas, Pak? Kalau itu tentunya kita juga belum bisa sampaikan karena memang kembali lagi ini kan apartemen ini kan masih under construction ya, masih dalam proses pembangunan. Tentunya di sana juga banyak material-material yang mudah terbakar ya. Kita sama-sama lihat nanti, kita tentunya kembali lagi proses dari asal mula api ini, kemudian apa-apa yang mudah terbakar di sana tentunya dari hasil lapor yang bisa menentukan itu. Untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan pihak kepolisian, Pak? Apa nanti akan ada pemeriksaan atau pemanggilan? Oh ya, itu jelas. Yang penting kita dulu terkait dengan status quo dulu, kita pengamanan TKP dulu, kemudian nanti kalau sudah pembahasan sudah selesai, kita lihat kalau malam ini tidak memungkinkan, berarti kita nunggu pencahayaan besok pagi, kita akan lakukan penyisiran satu persatu, kita lihat nanti barang bukti apa yang bisa kita amankan, kemudian kita juga akan lihat apa ada korban jiwa, ini juga sangat perlu ya. Tentunya itu yang pertama kali. Tentunya nanti ke depan kita juga kerjasama dengan Lapor untuk melakukan identifikasi TKP, kemudian tentunya nanti Kasat Reskrim dari Polres Metro Jakarta Barat yang akan melakukan investigasi sebab kebakaran melalui dari pemeriksaan saksi-saksi di lapangan, termasuk karyawan-karyawan yang dimungkinkan tahu atau mungkin bekerja saat kejadian. Terima kasih banyak Pak Awi untuk waktunya. Dan memang hingga saat ini untuk api sendiri sudah mulai dipadamkan dan ada sekitar 25 pemadam kebakaran yang dikerahkan. Dan dari informasi kami peroleh memang tidak ada korban jiwa akibat dari kebakaran ini, dan dari pihak manajemen menyatakan bahwa area ini clear dari area, dan sampai saat ini juga untuk warga dilarang untuk mendekat, dan akibat dari kebakaran ini menyebabkan area sekitar lokasi menjadi padat. Demikian Pram. Ya, Reni Anggraini, terima kasih atas informasi Anda dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi dari Reni Anggraini tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Breaking News malam ini. Saya Pram Senjaya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.